Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kebelet. Hari ini cerita yang ke-26, langsung kita mulai. Kejadian kali ini terjadi di rumah sakit, lebih tepatnya di daerah UGD. Terlihat ada seorang bayi, anak putri, yang sudah dingin dan kaku. Orang tuanya, papa dan mamanya itu menangis kesedihan melihat kondisi bayinya yang sedikit mengkhawatirkan. Orang tuanya ini terus tanya kepada dokter apakah anaknya bisa diselamatkan. Tapi dokter menatap muka orang tua itu dan bilang, mohon maaf, tapi sepertinya tidak ada yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Ayah dari bayi itu mempertanyakan kepada dokter, kenapa dok? Apa yang terjadi pada anak saya? Dokter itu bilang dengan muka penuh kesedihan bahwa putrinya itu sudah meninggal. Kedua orang tua yang mendengarkan itu langsung nangis karena dokter baru saja menyatakan vonis kematian akan anaknya. Dan satu info penting di sini adalah bayi yang baru saja meninggal itu masih berusia 3 minggu. Sehingga kepolisian pun datang untuk menginvestigasi lebih dalam lagi kenapa anak ini bisa meninggal. Pasangan suami istri ini sebenarnya memiliki 3 orang anak di luar bayi yang barusan meninggal itu. Dan satu hari sebelum kejadian ini sebenarnya papa dan mamanya kedua pasangan ini keluar sebentar dan minta seseorang untuk merawat bayinya di rumah. Pasangan ini pergi ke toko, mereka beli makanan, minuman, dan juga sedikit minuman alkohol. Lalu mereka pergi ke taman sekitar dan mulai menikmati barang-barang yang mereka beli. Awalnya mereka itu terus berguyon dan juga terus tertawa. Tapi mungkin diakibatkan minuman alkohol yang mereka beli, pembicaraan mereka ini mulai sedikit bermasalah. Si perempuan itu mulai bilang dan mulai mengungkit masalah si suami yang pernah menyelingkuhi dirinya. Dan di situ si suami pun mulai bilang kalau dia itu sebenarnya mencurigai identitas anak bungsunya yang terlihat tidak mirip dengan dirinya. Dan mulai saat itu mereka itu bertengkar ya adu mulut selama 2 jam dan setelah itu mereka kembali ke rumah. Dan di perjalanan pulang pun mereka itu terus cekcok, terus kayak bertengkar. Dan bahkan si istri menggigit si suami dan si suami yang marah juga menampar sampai si istri ini terjatuh di halaman parkiran gitu. Dan setelah itu si suami meninggalkan istrinya begitu aja dan pergi minum bersama teman-temannya. Beberapa jam setelah itu si suami pulang ke rumah dan seketika dia buka pintu rumah, istrinya tidur dan anak bungsunya itu terlihat tertidur di sebelah istrinya. Si suami langsung memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya dan tidur di kamarnya. Dan keesokan harinya saat terbangun mereka menyadari bahwa bayinya ini dingin dan dibawalah ke rumah sakit dan terjadilah apa yang barusan aku ceritakan di awal video ini. Namun polisi yang melihat kejadian ini sedikit curiga karena 3 faktor ini. Pertama, tidak ada bukti ataupun jejak-jejak adanya orang luar yang berusaha masuk ke dalam rumah itu. Jadi nggak mungkin ini merupakan perilaku orang luar. Kedua, polisi juga berpikir mungkin ada motif lain yang mengakibatkan kematian bayi ini. Tapi setelah diperiksa, nggak ada juga maling ataupun barang hilang di rumah itu. Sehingga pelakunya itu pasti orang dalam. Dan faktor ketiga, kedua orang tua itu memiliki rekor catatan kriminal ternyata. Si suami ternyata pernah menjual obat-obatan terlarang, sedangkan si istri itu pernah melakukan pemalsuan surat dan juga penculikan sekitar 4 tahun yang lalu. Polisi yang melakukan investigasi tentu membutuhkan alibi dari kedua orang itu. Si suami yang pada malam itu setelah menampar istrinya, dia itu pergi minum bersama teman-temannya sehingga memiliki alibi yang jelas. Sedangkan si istri itu bilang kalau dirinya itu mabuk berat pada hari itu sehingga dirinya sendiri sedikit kurang ingat apa yang terjadi di malam itu. Dan pada hari itu mereka berdua kan keluar terus nitipkan anaknya ya toh. Orang yang dititipin anaknya pun bilang bahwa setelah istrinya ini pulang dalam kondisi mabuk, ini orang sudah mengembalikan anaknya kepada orang tuanya. Sehingga dia juga bukan pelaku. Sedangkan si istri bilang bahwa ya setelah anak saya udah saya terima kembali ya udah dia tidur, saya juga tidur di sebelah sofa karena saya mabuk berat, saya capek banget. Kayak gitu. Jujur, polisi pun sangat bingung karena di tubuhnya itu memang tidak ditemukan kayak luka-luka pukulan, memar, ataupun kayak sayatan, ataupun sedikit pun luka yang mencurigakan, ataupun adanya tanda kekerasan itu tidak bisa ditemukan. Sehingga tim forensik memutuskan untuk melakukan otopsi pada bayi itu sehingga muncullah sebuah fakta baru yang tidak diduga sebelumnya. Tim forensik menyatakan bahwa
bagian dalam alias organ dalam bayi ini terlihat matang ataupun pernah terkena sesuatu yang mengakibatkan organnya ini mencapai suhu panas hingga 42 derajat. Dan tim forensik juga menambahkan informasi bahwa luka panas itu cuma ditemukan di dalam, tapi bagian luar tubuh bayi itu tidak ada luka panas. Dan satu-satunya kemungkinan hal ini bisa terjadi adalah ketika di microwave. Alias bayi yang masih belum 1 bulan itu dimasak menggunakan microwave. Polisi langsung menangkap ibu kandung dari bayi itu dan dimasukkan penjara. Dan polisi juga menanyakan kepada si suami apakah ada beberapa hal yang mencurigakan. Dan di situ si suami bilang bahwa beberapa hari setelah kejadian itu, si suami itu pernah telepon istrinya dan istrinya bilang, kalau misalnya waktu itu kamu nggak selingkuh, mungkin anak kita nggak meninggal kayak sekarang. Si suami ngiranya mungkin kita tidak akan bertengkar dan tidak berakhir seperti ini. Tapi setelah beberapa hari dipikir-pikir, si suami ini merasa mungkin yang dia maksud adalah dia membunuh putrinya karena kamu pernah selingkuh. Si istri ini tentu langsung dibawa ke hukum dan dituduh sebagai pembunuh anaknya sendiri. Namun si ibu ini terus bilang kalau dirinya ini bukan pelaku dan mana mungkin ibunya sendiri yang membunuh anaknya. Tetapi saat polisi kebingungan seperti ini, muncullah seseorang yang membantu dari suatu tempat yang sangat tidak diduga. Yaitu merupakan sebuah informasi dari seorang tahanan yang tinggal bersama si istri ini. Ternyata si istri ini jatuh cinta sama perempuan lain di tahanan itu. Dan si istri ini bilang ke tahanan itu bahwa dirinya merupakan pembunuh dari bayi itu. Jadi setelah bertengkar sama suaminya dan tahu kalau suaminya itu ternyata sadar kalau anak bungsunya ini tidak mirip dengan dirinya karena itu bukan ayah kandungnya, si istri ini mulai jadi takut dan memutuskan untuk membunuh bayi itu. Si istri sepulangnya sampai rumah, dia menerima kembali anaknya, dia bungkus menggunakan kain tipis dan dimasukkan ke dalam microwave dan dia nyalakan untuk 2 menit. Dan sebenarnya bayi itu sudah meninggal setelah 1 menit. Pintu microwave-nya ini dibuka, bayinya ini terlihat sama persis seperti tidur biasa. Dan si istri ini mengeluarkan bayi itu dari microwave, diletakkan di sebelahnya dan dia tidur di sebelahnya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melalui kesaksian ini, akhirnya polisi melakukan investigasi lagi dan benar, ternyata DNA bayi itu ditemukan di dalam microwave. Dan dengan ini tuduhan pembunuhan pada si istri ini diterima oleh pengadilan. Oke, Pol-Polo coba pikirkan, kali ini ceritanya lumayan tak gitu ya. Jadi, apakah mungkin seorang ibu membunuh bayinya sendiri karena mabuk dan juga dia sadar kalau suaminya tahu kalau ini bukan anaknya. Apakah ini merupakan cerita beneran atau bohongan? Coba dipikirkan dan sampai jumpa besok dengan video yang membingungkan lagi.